Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 418 Seorang ahli medis. Berbaring di dipan, Niteng, yang mukanya dipenuhi salep, mendengarkan dengan mata tertutup saat pria parubaya di sampingnya melaporkan kejadian malam itu. Keduanya berencana menangkap orang-orang yang menyerang Yang Mulia dari kediaman Feng dan tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Salah satu dari mereka masih berlutut di halaman sambil menunggu hukuman, dan kami telah memanggil dokter untuk yang lainnya yang lukanya parah. Pria parubaya itu dengan hati-hati menceritakan kejadiannya. Tidak yakin apakah Yang Mulia tertidur atau tidak, dia mendengarkan napasnya dengan saksama. Kalau saja mereka berdua, yang pergi tanpa perintah Yang Mulia, benar-benar menarik seseorang kembali, keadaan tidak akan begitu canggung. Namun, terpaksa melaporkan aib seperti ini, dia tidak yakin bagaimana Yang Mulia akan menanggapinya. Mendengar laporan itu, Niteng segera membuka matanya dan menatap tajam ke arah pria parubaya itu dan berkata dengan nada muram, apakah kultivator inti emas tidak bertanding melawan seorang kultivator bela diri tingkat menengah? Apakah kau mencoba menghiburku? Bawahanmu tidak akan berani. Namun, kultivator inti emas itu benar-benar terluka. Tulang dadanya retak, dan lukanya parah. Mengenai apa yang menyebabkannya kalah, bawahanmu telah bertanya kepada tabib apakah dia diracuni, dan aku yakin kita akan segera mendapat jawaban. Setelah menyelesaikan laporannya, pria itu segera menundukkan kepalanya, takut bertemu dengan tatapan Yang Mulia. Mungkin mereka telah meremehkan keluarga Feng. Bukan hanya dia dan Yang Mulia mendapati diri mereka berada di bawah kemauan dan keinginan nona muda Feng di jalan, sekarang, di Sun Glory, di mana mereka mengira orang-orang bahkan takut bersin di sekitar Yang Mulia, siapa yang akan mengira bahwa orang-orang dari kediaman Feng akan mengusir Yang Mulia dengan bibir pecah-pecah. Sekarang, setelah malam ini, seorang kultivator Golden Core yang hebat dikalahkan oleh tangan seorang kultivator bela diri tingkat menengah. Menyampaikan hal-hal seperti ini tidak dapat membantu tetapi membuat mereka merasa malu. Bagaimanapun, ini sudah keterlaluan. Dan itu semua hanya untuk seorang gadis. Itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Mengapa Yang Mulia begitu rela membiarkannya menyeretnya seperti ini? Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa saja mengirim seseorang untuk menjemputnya dan kejadian malam ini tidak akan pernah terjadi. Mengapa harus repot-repot seperti ini? Namun, meskipun ia marah dan frustrasi, ia hanya bisa diam memikirkan hal-hal ini. Bicara. Tidak, ia terlalu suka hidup untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah dia berbicara, keheningan memenuhi ruangan saat Niteng terus berbaring tak bergerak di ranjang dengan mata terpejam. Apa yang ada dalam pikirannya? 30 menit kemudian, seorang dokter datang tepat saat ia diumumkan kepada putra mahkota. Sambil membungkuk hormat kepada Niteng, ia berkata, bawahanmu membungkuk di hadapan Yang Mulia. Bicaralah, kata Niteng singkat, matanya masih terpejam. Yang Mulia, bawahan Anda menemukan ini. Dia mengambil jarum perak dari jubahnya dan menunjukkannya kepada Yang Mulia yang segera membuka matanya untuk melihat apa yang ada di tangannya. Pria itu segera menjelaskan, jarum perak ini ditemukan di Dantian Penatualin. Dia mengatakan bahwa dia merasakan jiwanya tiba-tiba menyempit, jadi bawahan Anda memeriksa titik akupunturnya dan menemukan jarum perak ini di sana. Untuk dapat menembus titik ini dengan presisi seperti itu, siapapun yang menggunakannya pastilah seorang ahli medis. Sambil berhenti sejenak, sang dokter melanjutkan, jadi, saya yakin bahwa Tetualin tidak kalah di tangan kultivator bela diri tingkat menengah itu. Ia dikalahkan oleh seorang tabib yang terampil. Akan tetapi, menurut cerita mereka, tidak ada seorang pun yang bergerak sedikit pun, jadi tidak jelas siapa yang melempar jarum ini. Menyerang kultivator Golden Core dengan senjata rahasia seperti ini dan tidak ketahuan, sudah jelas bahwa orang ini bukan hanya seorang ahli dalam bidang kedokteran, tingkat kultivasinya juga berada di ranahnya sendiri. Namun, yang membuat mereka sangat bingung adalah bagaimana mungkin ada dokter yang sangat terampil di negara kelas 9 seperti ini. Siapa yang tahu kapan mereka akan berhadapan langsung dengannya?